Oh iya. Jadi udah ya. Jadi selalu kalau misalnya ada acara meet and greet atau nonton film, apalagi sekarang bulan puasa, apalagi anniversary, saya selalu dapat apa ya? Selalu dapat berkah. Bawa ini dari Banjarmasin nih. Ini Banjarmasin kita buka ya. Ini oleh-oleh dari Banjarmasin. Emang selalu ada ya bang? Emang selalu ada. Jadi mereka selalu bawa. Karena nggak mau kalah, temennya bawa terus bawa lagi. Pokoknya saya kalau misalnya lagi nggak punya duit, bikin acara aja. Pasti dapat kelas, segala macam. Ada apa aja sih yang bilang? Wah, ini usaha baru Koko. Ini dari kayak kerupuk dari Banjarmasin. Ini juga apa namanya? Makanan khas semua nih. Ada suratnya mungkin bang Vino. Suratnya. Bacain bang. Bacain. Bang Vino, MK Marsya. Ini ada oleh-oleh sedikit dari Banjarmasin. Semoga syukur. Ada lagi nih. Ini sebetulnya katanya kado ulang tahun. Saya ulang tahunnya belum, tapi belum. Duluan. Ini pesannya ke Bang Vino Bastian dari Viviana ini. Wah, ini kayaknya madu deh. Iya. Ani-ani ya. Iya kan? Jam tangan itu. Ya, pokoknya Boleh sebut merek. Boleh dibuka nggak sih bang Vino? PR ya. Buka ya. Segel nih. Sebenarnya ini sebenarnya nggak boleh dibuka karena harus apa ini udah media udah. Marsnya pokoknya Aries deh, Aries. Modal banget. KGB Friends selalu luar biasa. Makasih banyak ya Viviana ya. Ya itu aja. Karena bulan puasa jadi dapat makanan juga. Selamat menikmati lemper isi bahan satu dengan keluarga yang spesial. Ini dibuat oleh ibunya. So sweet. Jadi memang mereka ini kumpul di sini dengan sepengetahuan orang tuanya. Tadi juga ada video call. Kamu ya video call? Ya kira-kira gitu deh. Kebersamaan kami itu memang udah lama banget. Jadi saling supportnya udah luar biasa banget sebagai keluarga. Makanya namanya bukannya fans tapi friends. Kita hari ini hari ini 15 tahun perjalanan sama fans jadi gimana sih? Jalan 15 tahun itu justru yang menarik buat saya adalah sebagai fanbase ini bukan saya yang buat, tapi mereka yang membuat sendiri sampai mereka mengajukan tadinya namanya VGB fans atau apa kalau nggak salah, cuman saya yang ganti, dibilang saya nggak mau jadi ada kelas yang beda antara fans dengan idolanya. Saya pengennya kita sama aja. Saya nggak bisa akan berlari di sini tanpa adanya bantuan teman-teman semua. Kira-kira namanya friends. Udah, jadi VGB itu disingkat dari nama saya Vino Bastian dan friends. Jadi selalu terus mereka selalu walaupun nggak bisa tiba-tiba jumlahnya banyak maksudnya kita paling penting buat saya gimana caranya tetap konsisten. Nah selama 15 tahun udah konsisten terus walaupun dia masih single, sekarang udah pada berkeluarga, punya anak, bahkan tadi ada yang punya cucu. Buat saya tuh luar biasa banget sih, dan mereka udah kayak apa ya, nafas buat saya untuk berkarya gitu. Jadi setiap semua karya mau karyanya gitu sukses dan kita udah bisa selesai. Perjalanan nggak sih Kak Vino sama pengalaman menarik nggak sih Pengalaman menarik banyak banget sih, menarik banget. Karena ada satu film saya, pemainnya tuh mereka semua gitu, jadi mereka diminta untuk main, cuman karena mereka bukan orang film, bukan orang yang berani, karena kan kasihan
syuting tuh pengen enak gitu, tapi harus berulang-ulang, harus dari pagi sampai pagi, jadi akhirnya ya udah mereka cukup menikmati filmnya atau karyanya keluar aja. Spesial banget sama para fans itu selama 15 tahun tuh kayak gimana sih Kak Bima? Terlalu banget sih, terlalu banget. Saya selalu kalau ada momen kayak gini tuh kayak tadi kayak nggak bisa nahan gitu apa, karena gimana ya, karena dia tahu, mereka tuh tahu dari saya dari belum tidak apa sebenarnya, dari film pertama, bahkan dari karya pertama, dari banyaknya film yang nggak sukses juga gitu, mungkin ada banyak haters juga gitu, tapi mereka tetap setia aja, mereka untuk membangun VGW Friends ini dengan apa ya, dengan keluargaan gitu. Dan mereka juga bukan tipe fanbase yang mereka militan tapi nggak pernah menjelek-jelekan apa namanya orang yang nggak suka sama karya kita gitu. Jadi kalaupun ada orang yang suka ya mereka santai aja gitu. Jadi mereka udah cukup dewasa gitu, dan buat saya mereka tuh bisa jadi tujuan saya sih. Kadang-kadang misalnya kalian tuh mau lihat saya bikin film apa lagi sih? Biasanya kita diskusi gitu. Mau film action gitu, tapi action. Terus kayak kemarin kita belum pernah lihat nih kita mau main film horor gitu. Akhirnya saya ambil film Kodrat gitu. Jadi hal-hal kayak gitu buat saya penting gitu. Jadi bukan cuma si penggemarnya atau fansnya ini yang selalu mendengarkan idolanya, tapi di sini kita balik, kita selalu mendengarkan mereka apa sih yang kurang, apa sih yang lebih, apa sih apa namanya. Nah, kadang-kadang kita juga capek tiap tahun bang bikin tiap tahun. ada Tiap tahun, kalau momen ini sebenarnya tiap tahun, tapi biasanya bulan Maret itu anniversary terus biasanya kita panti asuhan atau bagi-bagi apa namanya sama jalanan, tapi karena ini tadi hujan, jadi kita ngumpul di sini, nanti teman-teman baru lanjutin lagi bagi sedekah lah sedikit gitu. Terus dengan saya bantuin teman-teman VGW Friends ini, mereka tuh selalu cepat banget kalau misalnya kayak ada apa namanya, ada bencana di mana gempa atau apa, mereka tuh dengan kemampuan yang mereka punya, mereka bisa tiba-tiba ya anak-anak udah nyampe di Palu gitu, karena ada film di Palu juga bisa membantu apa menyalurkan bantuan itu, dan itu membuat saya jadi kayaknya hubungan antara fans dan idola itu nggak cuma dari sekedar support di karyanya gitu, nanti bisa menghasilkan apa namanya kebaikan yang lain gitu. Bahkan di antara mereka punya proyek sendiri, bikin proyek sendiri, menghasilkan uang, dan buat saya itu bermanfaat banget. Jadi kita nggak cuma Ya, tapi sebagai banyak yang fans dari luar apapun itu netizen juga ada nggak sih mungkin fansnya Kak Bima tuh yang sangat berbeda banget kayak tadi mungkin dikritik ataupun ada kan kadang-kadang fanbase-nya yang sangat-sangat menjaga banget artisnya sampai berantem pasti ada gitu, karena gimana juga kita nggak bisa menyalahkan mereka ya, karena mereka adalah yang paling tahu jatuh bangun dari kita gitu. Mereka yang apa namanya, yang tahu banget perjuangan tiap idolanya masing-masing gitu. Dan juga ketika ada orang yang tiba-tiba mungkin nggak salah juga mengkritik, sementara kritikannya itu nggak masuk, nggak kena, karena orangnya sebenarnya nggak kenal sama idolanya gitu. Misalnya saya, mereka cepat banget merespon balik itu, tapi dengan kedewasaan mereka, cara meresponnya pun kita sama-sama belajar. Jadi responnya tuh nggak yang merespon balik dengan keras juga, tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang informatif gitu. Kalau dulu begitu misalnya ada sesuatu yang sebetulnya maksudnya nggak menyerang, tapi buat mereka ya itu berupa serangan gitu, mereka dengan cepat banget dan bisa akun hilang tuh. Kalau dulu belum ada sih ya, karena kan dulu nggak apa namanya kayak sosmed itu nggak seperti sekarang gitu. Tapi adanya seperti ini, bahkan yang itu udah sering jadi biasanya saya pas puasa kemarin dia
sebetulnya kalau saya juga di padahal Ya Mas Ari banyak kecilnya. kayak orang itu dari mana-mana udah bikin tenda di situ masa itu satu spot yang luar biasa. Nah, penerimaan kita cara kita berusaha ada kayak sasa aja Tapi nih dikit update tentang Ramadan dong, gimana perjalanan Ramadan tahun ini? Ada seperti apa mungkin? iya dan biasanya nama dari Ramadan sendiri saya pas banget syuting kebetulan tahun ini saya syuting persis sebelum Ramadan biasa syuting sih masih terus ya paling bisa sekarang sama friends besok ada saya karena buat saya keberadaan komunitas feminis ini tuh justru terlihat di saat-saat seperti ini solidnya kompak-kompaknya bukan ketika kita kayak lagi keluar karyanya lagi keluar tapi justru yang benar-benar Ramadan itu mungkin kelihatan bahwa ternyata yang berkembang biasanya berbalik lagi cuma yang hujan banyak yang cancel karena kebanyakan dan pukul jadinya kasihan jadinya Oke, anak sendiri sudah proses belajar puasa juga. udah justru udah dari beberapa tahun lalu udah puasa walaupun kadang-kadang sekolahnya dia tuh pulang sampai jam 2 pulang-pulang tuh udah lama udah capek gitu saya sih tetap nawarin squad alhamdulillah kalau nggak kuat apa boleh buka terus dia terpacu pengen ikan juga di pulau itu renang sampai alhamdulillah sekarang udah lima cuma sekali karena dibangunin beberapa karena capean banget pas aku lupa gitu tapi yang kecil ya terus ini nggak betul aku lupa Tapi kalau anak sendiri dikasih reward gitu nggak sih? Ketika beda bisa sampai selesai 30 hari. ada sih saya juga nggak pernah membiasain puasa reward apa namanya puasa itu karena buat saya itu bagi amal maksudnya puasa kamu belajar kamu baik-baik kamu yakin kamu yakin itu jadi kamu harus nggak pernah tuh saya kasih Iming-iming gitu ya. ini apa walaupun begini bagus bagus gitu alhamdulillah berarti apa namanya Allah sayang sama kamu rajin belajar dengan kayak gitu dia jadi kayak terpacunya tuh ke situ gitu karena saya takut ya kalau misalnya
kita kasih reward di saat kita bisa kasih apa namanya dia senang di saat kita nggak bisa kasih kita bisa di saat itu semangatnya jadi berdasarkan itu loh, bukan berdasarkan emang itu kewajibannya. Tapi kan di keluarga juga ada yang muslim gitu ya. Toleransi beragama seperti apa sih dari Niki dari keluarga Caca sendiri? Iya, ibu saya dia sebenarnya sangat toleransi sekali sekali bahkan kalau sahur dia ikut sahur buka puasa dia buka puasa jadi justru beliau yang lebih heboh dari kita gitu jadi makanan selalu ada selalu apa gitu kalau pun buka puasa nggak ada makanan kadang-kadang yang pusing dia itu buka puasa cuma sedikit aja kok jadi di keluarga saya perbedaan agama itu udah biasa banget toleransi itu udah biasa banget gitu jadi karena ibu saya juga dulu apa namanya muaraf ketika hari lebaran keluarga-keluarga yang muslim itu suka datang nanti gantian ketika mereka merayakan kalau kita ya apa namanya sahur semuanya jadi indah sih kalau kita hidupnya seperti itu dan kita menanyakan bahwa apa namanya apa yang kita jalani itu Menurut Anda kalau pihak sama ketua sendiri